Salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Kiranya Allah yang Maha Kuasa memberkati setiap umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan yang disampaikan untuk kita pada hari ini ialah iman yang matang. Iman yang matang. Menurut Alkitab, iman yang matang ialah mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Mengasihi Allah dengan sepenuh hati sesuai dengan firman Tuhan Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dengan sepenuh pikiranmu, dan dengan sepenuh kekuatanmu. Inilah perintah yang terutama. Iman yang matang harus mengasihi Allah dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh pikiran, dan dengan sepenuh kekuatan kita pada hari ini. Ini inti pati iman yang matang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seharusnya setiap orang yang beriman, yang iman yang sudah matang, harus mengasihi Allah dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh pikiran, dengan sepenuh kekuatan. Percayalah, bila saudara-saudari mengasihi Allah dengan sepenuh hati, tentu itu bukti Anda dan saya miliki iman yang matang di dalam Tuhan. Yang kedua, iman yang matang harus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, Roma 1 ayat 16 hingga 17. Roma 1 16 hingga 17. Firman Tuhan, aku tidak teragak-agak menyebarkan Injil, karena Injil adalah kuasa daripada Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang beriman, mula-mula kepada orang Yahudi, kemudian kepada orang Yunani, karena di dalamnya pembenaran Allah dinyatakan dari iman ke iman, sebagaimana tersurat dalam kitab suci, orang benar akan hidup dengan iman. Saudara-saudari, ini maksudnya iman yang matang. Terus berpegang kepada kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Injil yang Tuhan nyatakan. Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan kita. Berpegang kepada janji Tuhan. Berpegang kepada kebenaran yang tercatat, yang terkandung dalam firman Tuhan. Iman yang matang seharusnya berpegang sepenuhnya kepada kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, iman yang matang harus disertai dengan perbuatan. Iman yang matang harus disertai dengan perbuatan. Menurut Alkitab, Yakobus bab 2 ayat 16 hingga 17. Yakobus bab 2 ayat 16 hingga 17. Apakah gunanya kamu berkata kepadanya, selamat jalan, pakailah baju panas dan makanlah secukupnya, jika kamu tidak mengulurkan apa yang diperlukan tubuhnya? Demikian juga dengan iman, jika tidak dinyatakan melalui perbuatan, maka sia-sialah iman itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, iman yang matang harus disertai dengan perbuatan. Jangan hanya mengatakan saya mengasihimu, tetapi dalam hati masih ada kebencian. Dan di mulut kita, oh saya mengasihi kamu, tetapi tidak menolong dia. Masa pandemi COVID-19 ini, ramai orang yang terkesan dengan pandemi ini. Jika Anda dapat membantu, bantulah. Iman yang matang seharusnya disertai dengan perbuatan. Tanpa perbuatan, iman itu sia-sia saja. Tak ada gunanya kita mengatakan kepada Tuhan, saya beriman kepadamu Tuhan, tetapi perbuatan kita, sikap kita, kelakuan kita tidak menyenangkan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan pada hari ini, sesungguhnya iman yang matang harus mengasihi Allah dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh pikiran, dengan sepenuh kekuatan kita. Yang kedua, berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dan
iman yang matang harus disertai dengan perbuatan dalam hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan iman kita. Sekian, Tuhan berkati. Amin.